Injil Markus 2 ayat 1-12 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Dan orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Berbagilah kita yang membaca, percaya dan juga memelihara firman ini. Haleluya. 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 Tema khotbah saya pada siang hari ini adalah sembuhkanlah aku, selamatkanlah aku. Ya. Sembuhkanlah aku, selamatkanlah aku. Temanya dari mana, Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Dari introitus kita. Sebab introitus diberikan untuk menjadi payung khotbah kita juga pada siang hari ini. Saya akan bacakan kembali Yeremia 17 ayat 14 yang berbunyi demikian. "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat." Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jikalau kita bicara masalah, sebenarnya masalah itu hanya bisa dibagi menjadi 2. Ya. Masalah yang ada di dalam diri kita dan masalah yang ada di luar diri kita. Apa contohnya misalnya? Masalah yang di dalam diri kita adalah ketika kita ragu-ragu dengan Tuhan. Ketika kita bimbang, ketika kita cemas, kita khawatir, dan kita ingin mundur dari pelayanan. Itu misalnya. Dan masalah yang dari luar itu apa? Segala masalah yang timbul memang sumbernya dari luar. Contohnya apa? Ketika gereja ditutup oleh barangkali ormas tertentu, atau ketika kita tidak diizinkan beribadah, atau ketika orang Kristen menderita penganiayaan, atau ketika gedung gereja dibakar, itu namanya masalah dari luar. Ya. Dan jikalau kita bandingkan kedua masalah ini, yang mana yang lebih berat? Yang dari dalam apa yang dari luar? Dari dalam, betul? Kalau kita punya masalah di dalam diri kita, maka masalah di luar akan nampak jauh lebih besar lagi. Bahkan jikalau kita punya masalah di dalam diri kita, nggak ada masalah pun di luar, rasanya ada masalah. Tapi kalau dalam diri kita ada ketenangan, ketentraman, ada shalom, damai sejahtera. Masalah apapun yang datang, kita sadar betul bahwa masalah kita tidak lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Tidak ada jalan buntu, sebab bersama Tuhan selalu ada pengharapan. Bahkan Tuhan membukakan bagi kita jalan keluar pada waktunya, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Nabi Yeremia pada waktu itu bergumul dengan masalah yang ada di dalam dirinya dan juga di luar dirinya. Masalah di dalam dirinya dari Nabi Yeremia adalah sang nabi pada waktu itu merasa sangat berat menjalani panggilan Tuhan. Ketika dia mendengar suara Tuhan memanggil dia mengatakan, "Tuhan, aku masih muda dan belum berpengalaman, tidak pandai bicara." Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bayangkan Tuhan sendiri yang bicara, didengar oleh telinganya, dan dia merasa ragu-ragu.
Tapi Tuhan berkata, jangan kamu katakan kamu masih muda. Tapi apapun yang aku minta kamu mengucapkannya, menyampaikannya, kamu harus menyampaikannya, pada firman Tuhan. Akhirnya Yeremia menjalani panggilan Tuhan. Tetapi rupanya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam proses panggilannya, pada tahap-tahap awal Yeremia melayani sebagai nabi, dia sering merasa ragu-ragu. Kenapa demikian? Karena pesan yang dia bawa, pesan yang sangat keras, terutama pesan penghakiman. Sebab Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menghakimi Israel pada waktu itu, yang sudah menyimpang dari kebenaran. Mereka beribadah di bait suci, tetapi mereka juga menyembah ilah-ilah lain. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi mereka juga mempersembahkan korban kepada ilah-ilah lain. Yeremia menegur mereka, dan rupanya mereka tidak bertobat, malah menjadi-jadi. Bahkan Yeremia sebagai seorang muda merasa dia tidak punya teman, bayangkan. Dia mengatakan dia jauh dari perkumpulan orang-orang yang bersenda gurau. Siapa yang masih muda di sini? Pemuda-pemudi, coba angkat tangan. Oke. Pemuda-pemudi? Saya sudah pensiun dari pemuda ya. Karena saya menikah aja sebenarnya. Tapi saya masih berjiwa muda ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau sudah muda-mudi berkumpul, apa yang menjadi ciri khasnya? Bersenda gurau, betul? Kita punya banyak lelucon yang kita lemparkan satu sama lain, bersahut-sahutan. Sebab itulah indahnya kalau muda-mudi berkumpul. Kita tertawa dan lain sebagainya. Yeremia, karena dia mau pesan penghakiman pada waktu itu, dia tidak ada orang yang mau mengajak dia berteman. Dia duduk, orang pergi. Dia datang, perkumpulan bubar. Dia merasa, Tuhan, aku jauh dari orang yang bersenda gurau. Dan dia ingin mundur dari nabi. Jabatan sebagai nabi, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi ketika dia mau mundur dan berhenti menjalankan perintah Tuhan, dia mengatakan seperti ada api di tulang-tulangnya yang membuat badannya terasa panas. Sebab kehangatan murka Tuhan itu tidak dinyatakan oleh dia, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tapi ketika dia mulai berbicara, menyampaikan firman Tuhan, dia merasa baikan. Dan perasaan seperti itu terjadi berulang-ulang kali dalam hidupnya. Sampai dia berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku, maka aku akan sembuh. Dan karena ancaman dan teror yang dia dapat, dia berkata, Tuhan selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Nah sampai hari ini, walaupun barangkali kita bukan seorang Nabi Yeremia, kita barangkali orang biasa, dan banyak orang lain juga selain kita, pasti pernah mengucapkan doa ini. Doa minta kesembuhan, doa minta keselamatan. Ya. Doa minta kesembuhan, doa minta keselamatan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan saya yakin doa semacam ini adalah doa yang tulus. Karena berakar dari kebutuhan kita. Berakar dari hati kita yang terdalam. Dan Tuhan itu, Tuhan yang maha mendengar. Orang-orang yang berseru-seru kepadanya, Tuhan itu bukakan jalan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Seperti yang kita baca tadi dalam bahan khotbah kita. Ketika Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu pun juga berseru. Seruan yang sama dengan Nabi Yeremia. Dia menyerukan kesembuhan. Dia menyerukan keselamatan. Apakah Tuhan menjawab seruannya? Tuhan menjawab seruannya. Tuhan juga menjawab seruan Yeremia. Tuhan juga menjawab seruan orang lumpuh itu. Dan saya yakin Tuhan juga menjawab seruan kita. Ya. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita bahas, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, penting sekali supaya kita mendengar kisah-kisah tentang Yesus. Mengapa orang lumpuh itu dan sahabat-sahabatnya bisa datang kepada Yesus? Karena mereka telah mendengar kabar tentang Yesus dan siapakah Yesus pada waktu itu. Dan bagaimanakah Yesus, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Zaman dulu belum ada media sosial seperti hari ini. Kalau zaman sekarang kan, ada peristiwa penting, pasti ada yang memvideokan. Hari-hari ini ada hujan deras, jembatan ada yang roboh, banjir bandang. Ada aja yang memvideokan, betul? Muncul di berita. Video amatir pakai HP. Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kalau zaman dulu, tidak ada seperti itu. Kabar itu berhembus dari mulut ke mulut. Tapi jangan remehkan kabar yang berhembus dari mulut ke mulut. Kalau ada kabar yang berhembus dari mulut ke mulut, biasanya kabar itu menarik. Betul? Karena dari sekian banyak kabar atau peristiwa yang terjadi, peristiwa itu dipilih untuk diceritakan.
Sebab dimanapun Yesus berada, orang banyak datang, kan begitu? Berkumpul mencari dia. Ada yang datang untuk mendengarkan firman yang dia bawa. Ada yang datang untuk disembuhkan. Ada yang datang untuk mencari tahu kira-kira apa yang akan terjadi di situ dan bagaimana membawa kabar kepada orang yang mengutusnya dan lain sebagainya. Tetapi kabar tentang Yesus itu akhirnya menyebar, Bapak Ibu dan Saudara. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang yang melihat, bahkan orang yang mengalami kuasa Yesus tidak tahan. Mereka ingin mengatakannya kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya natur manusia, ya. Segala hal yang berkesan yang kita alami pasti kita ceritakan kepada orang lain, betul? Misalnya kita baru saja makan sate ayam di sebuah pertigaan, rasanya jauh lebih enak dari sate ayam yang pernah kita makan sebelumnya. Sampai rumah cerita nggak? Cerita ya. Tadi loh ada sate ayam murah banget. Pas saya makan rasanya lebih mahal dari harganya. Satenya murah tapi rasanya mahal. Waduh, lain kali ya. Nanti kita ke sana. Kapan kamu ulang tahun, saya ajak ke sana. Kita beli sate ayam, gitu misalnya. Segala peristiwa yang berkesan dalam hidup manusia pasti diceritakannya. Demikian juga ketika manusia atau seseorang mengalami Yesus dalam hidupnya, pasti dia cerita kepada orang lain. Bapak Ibu dan Saudara. Itu sebabnya pengalaman dengan Yesus jangan dipendam. Kalau Tuhan mendorong kita cerita, ceritalah. Sebab banyak orang membutuhkan cerita-cerita tentang Yesus. Dan cerita tentang Yesus bukan hanya berita, Bapak Ibu dan Saudara. Cerita tentang Yesus mengandung kuasa. Kuasa apa? Kuasa membangkitkan iman. Cerita-cerita tentang Yesus berkuasa membangkitkan iman. Orang yang punya banyak cerita tentang Yesus, imannya pasti kuat, teguh, menyala-nyala. Tapi orang yang tidak pernah punya cerita tentang Yesus, imannya itu kembang kempis, Bapak Ibu dan Saudara. Dan kurang berbuah, ya. Cerita tentang Yesus harus kita punya sendiri juga, pengalaman pribadi. Dan cerita tentang Yesus harus kita juga dengar dari orang lain. Ini hal yang penting. Nah, orang lumpuh ini tidak bisa kemana-mana. Orang dia lumpuh. Zaman dulu belum ada kursi roda. Yang ada hanya tandu. Sekarang kursi roda lumayan ya. Orang bisa keluar rumah, betul? Saya pernah lihat orang pakai kursi roda nongkrong di depan di pinggir jalan. Mungkin bosan di rumah ya. Dia keluar nongkrong di pinggir jalan, lihat-lihat motor lewat, sama mobil lewat. Zaman dulu orang lumpuh susah sekali. Kursi roda tidak ada. Dia harus minta bantuan orang-orang untuk menggotongnya. Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi orang lumpuh ini mendengar cerita-cerita tentang Yesus. Dan cerita itu dia proses. Saya yakin dia proses. Dia bicarakan dengan sahabat-sahabatnya. Sampai akhirnya timbul sebuah tekad dalam diri mereka. Ayo kita cari Yesus. Karena dari cerita-cerita ini ada pengharapan yang timbul di hati saya. Kan gitu. Ya. Nah, itu hal yang penting sekali. Oleh sebab itu, jikalau iman kita mulai lemah, semangat kita kurang secara rohani, cari cerita-cerita tentang Yesus. Dan jikalau kita punya hubungan yang akrab seorang dengan yang lain, lingkaran pertemanan, persahabatan, harus ada cerita-cerita tentang Yesus. Jangan hanya bercerita tentang kabar infotainment terkini, ya. Jangan hanya cerita kabar-kabar berita di Metro TV terkini. Ceritakan kisah-kisah tentang Yesus. Dan jikalau seseorang terkoneksi dengan Yesus, mendengar cerita tentang Yesus itu, mereka akan disemangati. Timbul iman, timbul pengharapan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang kedua, cerita tentang Yesus itu akan membuat seseorang yang mendengarnya beriman dan melakukan tindakan iman. Ini yang penting sekali. Dari dulu sampai sekarang, kalau seseorang sudah menderita penyakit yang menahun, seringkali harapannya sudah kecil ya. Artinya pengharapan dia seringkali lemah. Walaupun dia masih hidup, masih makan dengan teratur, menjalani hidupnya, tapi tidak berharap lagi untuk sembuh. Ada orang-orang yang tidak berharap lagi untuk sembuh. Ini sudah penyakit ya. Karena dokter, tidak mungkin disembuhkan.
Jadi bagaimana? Saya tidak berharap untuk sembuh. Saya hanya berharap bisa menghabiskan hidup saya dengan berarti, gitu misalnya. Tetapi rupanya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan baru. Dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus bukan sesuatu yang kita buat-buat. Ayo berharap, bukan kayak gitu ya. Pengharapan itu harus tumbuh sebagai buah iman, ingat ini. Dan iman timbul dari firman. Itu linknya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita timbul pengharapan dari iman. Iman timbul dari firman Kristus. Sehingga akhirnya kita hidup dalam iman yang bulat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam seluruh kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, belum pernah Tuhan Yesus tidak menyembuhkan orang. Betul? Kalau kita lihat di Alkitab, belum pernah ada orang datang Tuhan berkata, maaf, untuk kamu saya tidak sembuhkan ya. Yang penting kamu sabar. Tetap bersyukur. Untuk kamu saya tidak sembuhkan. Tuhan tidak pernah mengatakan begitu. Bagi saya kesembuhan bukan sesuatu yang kita pertanyakan lagi. Kesembuhan adalah sesuatu yang Tuhan sudah lakukan. Di mana ayatnya? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau kita hari ini orang percaya kepada Kristus, lihatlah kesembuhan. Bukan sebagai sesuatu yang kita minta, baru Tuhan buat. Tapi kesembuhan sesuatu yang sudah Tuhan siapkan, kerjakan, dan kita belajar menerimanya. PR-nya orang percaya adalah belajar percaya menerima berkat kesembuhan itu. Bukan meminta Tuhan melakukannya. Sebab dia sudah melakukannya. Ibaratnya begini Bapak Ibu dan Saudara. Siapa di sini yang punya orang tua yang rajin masak di rumah? Wah, puji Tuhan ya. Berbahagialah anak-anak yang orang tuanya rajin masak. Sebab mereka selalu punya makanan enak. Haleluya. Mungkin masakannya sederhana, tapi kan ada. Tidak kelaparan, betul? Ada telur dadar barangkali. Ada tumis kangkung barangkali, ya. Ada sayur daun singkong rebus isi sambal terasi barangkali. Enak enggak? Wah, enak banget ya. Yang belum makan pasti lapar. Semoga laparnya lapar rohani dulu ya, sebelum lapar jasmani, Bapak Ibu dan Saudara. Pas jamnya. Nah, Tuhan itu ibaratnya sudah menyediakan jamuan kesembuhan yang kita bisa akses bila mana kita membutuhkannya. Ibaratnya orang tua kita sudah menyediakan jamuan makan yang bisa kita akses ketika kita lapar. Baru bangun pagi kita lapar, akses sarapan, betul? Siang hari jam 12 sampai jam 1 kita lapar, ingin makan siang, akses jamuan makan siang di rumah. Buka lemari makan, betul? Atau buka tudung saji. Demikian juga ketika sore hari, malam hari kita lapar lagi, akses berkat makanan minuman di rumah kita. Kan begitu. Terus terang ya, hal yang sama terjadi untuk kesembuhan. Cuman satu hal yang Tuhan minta, sungguh-sungguh percaya. Dan jangan berhenti percaya. Kadang orang merasa saya sungguh percaya Pak, tapi akhirnya berhenti percaya. Ingat, mujizat Tuhan bisa terjadi seketika, bisa terjadi berangsur-angsur. Bisa tanpa sarana, bisa juga melalui sarana. Mungkin obat-obatan, terapi dan lain sebagainya. Tapi berimanlah kepada sumbernya. Seperti Yeremia, sembuhkanlah aku Tuhan maka aku akan sembuh. Dan doa Yeremia sudah dijawab oleh bilur-bilur Yesus. Sebab itu setiap kali saya sakit, saya selalu mengaminkan Tuhan. Oleh bilur-bilurmu saya sudah sembuh. Darah Yesus buka jalan kesembuhan. Itu doa saya. Dan saya terus berdoa sampai kesembuhan itu digenapi secara faktual dalam hidup saya. Jadi pikiran semacam ini udah saya buang lama. Jangan-jangan Tuhan tidak mau menyembuhkan saya. Saya buang pikiran itu. Apa sebabnya? Karena kesembuhan dalam bahasa Alkitabnya, bentuknya lampau, sudah terjadi. Bagaimana saya menolak apa yang sudah Tuhan kerjakan? Bapak Ibu dan Saudara. Walaupun pada faktanya orang tua yang masak di rumah, anak-anaknya belum tentu mau makan. Betul?
Ada orang tua masak banyak, anak-anak bilang, makan di luar aja. Pernah ngalamin ibu-ibu kayak gitu ya? Kadang-kadang ya, Tuhan sudah menyediakan berkat kesembuhan, tapi anak-anaknya enggan percaya. Dan menyerah di tengah jalan. Bapak Ibu dan Saudara. Orang lumpuh ini datang kepada Yesus melalui sahabat-sahabatnya. So dia nggak bisa. Dan ketika dia datang, tantangannya banyak sekali. Rumah tempat Yesus berbicara penuh. Pintunya penuh, jendelanya penuh. Seandainya ini rumahnya dulu pada waktu itu ya, gedung gereja ini ya. Orang nih berjejer di sini. Sampai ke pintu-pintu, mau masuk aja nggak bisa. Sebab nggak ada orang mau ngalah. Nggak ada yang mau ngalah Bapak Ibu dan Saudara. Semua ingin tetap di rumah melihat Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Lewat jalur atas. Dibuka atap rumah itu. Jangan membayangkan rumahnya kayak kita nih ya, yang pakai reng gitu, pakai genteng. Bukan seperti itu. Pada zaman dulu Bapak Ibu dan Saudara, atap rumah itu terbuat dari beberapa bahan. Anyaman-anyaman ranting, kayu tertentu, dan diisi dengan tanah liat dan jerami. Cukup kuat memang untuk menahan hujan, untuk menahan panas terik matahari. Tetapi masih bisa dibongkar. Kalau kita mau bongkar atap ini kan biasanya repot ya, nyari tukang, betul nggak? Mereka sahabat-sahabatnya aja, udah kita bongkar aja rumah ini. Yang penting masuk dulu, minta maaf belakangan. Karena saking rindunya ketemu Yesus, siapapun yang ingin mengakses berkat dari Tuhan, pasti banyak ketemu tantangan. Terus terang. Karena si jahat tidak suka kita menerima berkat dari Tuhan. Dia paling tidak suka. Si jahat ya, iblis dan setan-setan ingin menjauhkan kita dari hadirat Tuhan dan segala karunia-Nya. Walaupun terkesan rohani halangan-halangan itu. Hadirnya banyak orang kan rohani kesannya ya, betul ya? Rohani. Buntu. Tapi kalau sudah iman kita bulat, kita akan berkata, tidak ada jalan buntu. Orang lumpuh dan sahabat-sahabatnya berkata, tidak ada jalan buntu. Masih bisa. Kadang-kadang saya bersenda gurau dengan diri sendiri ya. Mungkin kalau atap pun orang-orang nongkrong di situ, mereka gali tanahnya keluar dari lantainya, Bapak Ibu dan Saudara. Saking bulatnya tekadnya. Artinya begini, kalau kita memang sungguh-sungguh ingin mencari Yesus, menemukan wajah Yesus, dan tahu dia sumber jawaban segala pergumulan kita, mengapa harus mundur karena menemukan tantangan? Amin. Kalau pintu nggak bisa, jendela nggak bisa, atap masih bisa. Kalau atap pun nggak bisa, gali saja, muncul dari bawah. Bukankah terowongan itu hal yang sudah biasa? Betul? Dari zaman dulu orang tuh bikin terowongan. Bahkan di Israel sampai hari ini, peperangan di situ, orang bikin terowongan. Ditutup oleh pasukan keamanan bersenjata, mereka bikin terowongan di bawah. Bayangkan. Itu bukan hal yang aneh. Jangan kira, oh Pak Pendeta ini kebanyakan nonton film ini ya. Enggak juga kok. Orang bikin terowongan itu hal yang biasa. Intinya adalah, kalau kita sadar Yesus jawabannya, jangan mundur. Amin. Percayalah dan tetaplah percaya. Orang yang percaya akan mendapatkan apa yang dia percayai. Penuhkan diri kita dengan cerita-cerita tentang Yesus. Sebab iman akan bertindak. Iman akan menghasilkan tindakan, Bapak Ibu dan Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, barang siapa yang menemui Yesus dengan iman akan memperoleh karunia daripadanya. Bahkan karunia pemberian yang tidak terduga. Ketika orang lumpuh datang kepada Yesus, dia rindu disembuhkan, tapi Tuhan beri berkat lebih dari kesembuhan. Betul? Apa itu? Pengampunan dosa. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman orang lumpuh itu juga, Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pertanyaan saya, apakah kita punya iman kepada Yesus? Amin? Punya. Setiap kali Yesus melihat iman kita kepadanya, hal yang sama Tuhan katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mengapa berkat pengampunan dosa itu penting, mendahului berkat kesembuhan? Sebab jikalau kita masih merasa diri kita belum diampuni, merasa dosa kita belum beres, belum selesai,
kita akan ragu beriman. Betul? Ada orang yang ketika diajak pelayanan mendoakan orang yang diganggu kuasa-kuasa gelap, jangan, dia bilang. Kenapa jangan? Saya belum siap. Kok belum siap? Dosa saya masih banyak. Kalau nunggu dosanya 0, kapan? Betul ya? Kadang-kadang pas pemilihan majelis sering orang berkata begitu. Kepilih suaranya dapat di papan penghitungan suara. Ketika ditanya bagaimana, mau tidak? Bagaimana ya? Dosa saya masih banyak. Ya kapan dosanya hilang? Kalau kita melihat fakta kehidupan kita, pasti masih ada dosanya. Betul ya? Walaupun kita bukan kriminal, tapi kadang-kadang kan kita bohong tanpa sadar. Anak minta coklat, Indomaretnya tutup. Jelas-jelas buka 24 jam. Kita bilang Indomaretnya tutup. Bohong itu dosa, yes. Dosa enggak? Dosa. Bohong putih itu juga dosa. Misalnya istri minta dibelikan sesuatu, ya. Kita berkata, aduh, lagi capek, tunggu dulu ya. Udah lagi malas. Itu bohong putih pun juga dosa. Ataupun kita nggak berbuat apapun yang salah, tapi hati kita bimbang. Diminta pelayanan, bimbang. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Akhirnya karena bimbang, grogi. Karena grogi akhirnya salah-salah kayak gitu. Saya juga pernah seperti itu. Itu pun juga dosa, terus terang. Segala hal yang dikerjakan dengan kebimbangan. Firman Tuhan berkata, kita mengerjakannya tanpa iman. Dan segala yang tanpa iman adalah dosa. Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Itu sebabnya terima berkat pengampunan dosa. Begitu Yesus melihat iman kita, dia akan berkata hal yang sama. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Begitu kita sadar, kita hidup dalam realitas orang yang sudah diampuni dosanya. Apalagi zaman sekarang, darah Yesus sudah tercurah. Betul? Keselamatan dan pengampunan dosa satu paket. Kalau kita sudah diselamatkan, kita juga sudah diampuni. Kalau kita sudah diampuni, kita juga sudah diselamatkan. Bahkan kalau kita mengaku dosa kita sebenarnya, bukan karena Tuhan belum mengampuninya, tapi supaya kita dipulihkan. Orang yang memendam banyak hal dalam hatinya, sulit sembuh, betul? Tapi mereka yang terbuka kepada Tuhan, atau orang-orang dekatnya, Bapak Ibu dan Saudara, ada pemulihan dalam dirinya. Ada orang menahan marah sampai demam. Ada yang pernah nahan marah sampai demam. Akhirnya dia ngaku, saya marah sama orang ini, jengkel sekali. Saya tahu itu salah, tapi saya tak bisa menahan, tak bisa mengungkapnya, tak berani mengungkapnya, sampai demam. Nah, dia cerita dan dia didoakan, hilang demamnya. Bapak Ibu dan Saudara, sudah diampuni. Tapi kalau kita perlu pengakuan, akui saja, kan gitu, supaya kita plong dan kita bisa menerima pemulihan dengan lebih cepat, Bapak Ibu dan Saudara. Itu yang terjadi. Dia menerima berkat pengampunan dosa. Akhirnya berkat yang lain ada halang. Begitu kita sadar dosa kita diampuni, mengaminkan berkat Tuhan yang lain itu lebih mudah. Dan Tuhan berkata, hai anakku, berjalanlah. Ya kan? Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dia bangun dan mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Tapi bukannya tanpa tantangan, ingat ini. Tantangan pertama tadi apa? Kerumunan orang banyak. Tantangan kedua siapa lagi? Orang-orang Farisi ahli Taurat yang berkata dalam hatinya bahwa Yesus itu bukan dari Allah. Betul? Padahal Yesus adalah Allah itu sendiri. Memang dia dalam hati ngomong itu, tapi Tuhan ungkapkan. Mengapa kamu berkata begitu di dalam hatimu? Jadi intimidasi kuasa-kuasa gelap itu akan intens semakin kita mengaminkan firman Tuhan. Lawan dengan apa? Dengan firman juga. Amin. Lawan dengan firman bahwa dosa kita diampuni karena iman, melalui iman karena darah Yesus. Lawan juga bahwa di dalam Tuhan kesembuhan sudah disediakan. Dan secara de jure sudah terjadi. Tinggal de facto. Ngerti maksudnya ya? Secara hukum ilahi sudah. Secara faktual kadang-kadang masih menunggu. Tapi jangan berhenti percaya. Bapak Ibu dan Saudara.
Ini hal penting, apalagi banyak desas-desus anak-anak sakit, betul ya? Orang tua juga kadang-kadang beberapa sakit zaman sekarang ini, penyakit sepertinya mengintai kehidupan kita. Kalau kita tidak berakar dalam berkat kesembuhan yang dari Tuhan, kita akan dihinggapi ketakutan, intimidasi dimanapun kita berada. Tapi kalau kita berakar dalam berkat kesembuhan dalam Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa Tuhan menjawab kerinduan kita itu, sudah terjadi secara de jure, secara hukum ilahi, tinggal kita belajar mengaminkannya. Tuhan melihat iman kita, berkenan menerima iman kita. Ada berkat pengampunan dosa, ada berkat kesembuhan yang bisa kita aminkan. Dalam berkat keselamatan yang utuh. Maka saya yakin kita semua akan mengalami Tuhan dalam waktu kita masing-masing. Amin. Nah, ini hal yang penting. Sebab gereja, di dalam gereja ada Tuhan. Di dalam gereja ada apa? Tuhan. Jangan bilang dalam gereja ada hantu. Dalam gereja ada Tuhan. Siapa gerejanya? Kita. Kalau ada Tuhan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Ingat, kesembuhan bisa terjadi seketika, bisa terjadi berangsur-angsur. Kita percaya, jangan berhenti percaya. Dan berkat kesembuhan berada dalam payung berkat keselamatan. Dan di dalam berkat keselamatan ada berkat pengampunan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab Tuhan begitu mengasihi kami. Berkat Tuhan tersedia bagi kami dan kami rindu ya Bapa, supaya kami menyadarinya. Sehingga kami tidak mencari pertolongan dari pihak lain, tapi hanya dari pihak Tuhan saja. Sesembahan kami yang benar, yakni Tuhan Yesus Kristus. Bapa, lihatlah jemaat Tuhan. Bila mana di antara kami ada yang sakit, kami belajar memandang segala penyakit kami telah ditanggung pada tubuh Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kami telah sembuh. Sebab itu darah Yesus hancurkan segala kutuk penyakit. Darah Yesus buka jalan kesembuhan. Sebab Tuhan telah menyembuhkan kami. Dan kami juga bersyukur berkat keselamatan itu hadir dalam hidup kami Tuhan. Sebab darah Yesus yang tercurah menjaminnya, mengampuni segala dosa kami, dan membuat kami diterima, dilayakkan, dan diberi anugerah keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, materaikanlah firman-Mu hari ini di hati kami masing-masing. Supaya kami belajar beriman, hidup oleh iman dan di dalam iman. Sehingga manifestasi kuasa Tuhan, baik kesembuhan, pemulihan, dan roh yang menyala-nyala hadir dalam hidup kami saat ini, sampai seterusnya dan setiap hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin.